Apakah benar tahun 2026 nanti ibadah haji akan dilaksanakan tanpa batas kuota? Kabar ini sedang ramai diperbincangkan di tengah masyarakat dan menimbulkan rasa penasaran sekaligus harapan besar. Jika isu tersebut benar, maka antrian panjang haji di Indonesia yang bisa mencapai 20 hingga 40 tahun, bahkan di beberapa daerah lebih dari 50 tahun, akan langsung terhapus. Calon jemaah yang tadinya harus menunggu puluhan tahun bisa lebih cepat berangkat ke Tanah Suci. Tidak heran berita ini langsung menjadi bahan pembicaraan hangat. Banyak orang menaruh harapan besar seolah-olah impian menunaikan rukun Islam kelima akan segera terwujud tanpa harus menunggu terlalu lama. Bagi sebagian masyarakat, kabar ini terdengar seperti jawaban atas doa dan penantian panjang yang selama ini terasa hampir mustahil dipercepat. Namun, di balik euforia tersebut, muncul pertanyaan penting. Benarkah pemerintah Arab Saudi akan benar-benar menghapus sistem kuota haji pada 2026? Ataukah ini hanya rumor yang berkembang tanpa dasar resmi? Sebelum kita menelan informasi mentah-mentah, mari kita kupas bersama fakta-fakta yang sebenarnya mengenai isu haji tanpa kuota ini. Sebelum kita bahas lebih dalam, jangan lupa untuk subscribe, tekan lonceng notifikasi, dan tinggalkan komentar pendapat kalian di bawah. Dukungan kalian membuat channel ini bisa terus menghadirkan informasi seputar haji dan umrah yang jujur, jelas, dan terpercaya. Sahabat sekalian, mari kita masuk ke inti pembahasan. Mengapa isu haji tanpa kuota tahun 2026 begitu ramai dibicarakan? Dari mana asal-usulnya, dan bagaimana fakta sebenarnya? Pertama-tama, kita harus pahami dulu kondisi nyata di Indonesia. Setiap tahun, animo masyarakat untuk menunaikan ibadah haji sangatlah tinggi. Data Kementerian Agama menunjukkan bahwa hampir di seluruh provinsi, daftar tunggu haji reguler bisa mencapai 20 hingga 40 tahun. Bahkan ada daerah tertentu seperti Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan dan NTB, di mana antrian bisa tembus lebih dari 50 tahun. Bayangkan, seseorang mendaftar haji di usia 30 tahun, ia baru bisa berangkat di usia 70 tahun lebih. Itu pun jika masih diberikan kesehatan dan umur panjang oleh Allah SWT. Situasi inilah yang membuat setiap kabar tentang penambahan atau penghapusan kuota selalu disambut dengan antusiasme luar biasa oleh masyarakat. Maka ketika muncul isu bahwa mulai 2026 haji akan dilaksanakan tanpa batas kuota, masyarakat langsung riuh. Banyak yang membayangkan antrian panjang akan bubar begitu saja, dan jutaan calon jamaah bisa berangkat secepatnya. Tapi benarkah sesederhana itu? Dari mana asal isu haji tanpa kuota 2026? Isu mengenai haji tanpa kuota 2026 sebenarnya berawal dari pernyataan sejumlah pejabat Indonesia yang menyinggung pembangunan besar-besaran yang sedang dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi. Seperti yang kita tahu, Saudi tengah memperluas fasilitas di Mina, Arafah dan Mekah untuk menampung jumlah jamaah yang lebih banyak. Dari sini, muncul spekulasi di tengah masyarakat bahwa setelah semua pembangunan rampung, mungkin saja haji akan dibuka tanpa batasan kuota mulai tahun 2026. Sayangnya, kabar ini kemudian disalahartikan. Banyak orang menganggap bahwa rencana penambahan kuota sama dengan penghapusan kuota, padahal keduanya berbeda jauh. Penambahan kuota berarti setiap negara bisa mendapatkan tambahan jumlah jemaah sesuai kapasitas baru yang disediakan. Sementara penghapusan kuota berarti seluruh muslim di dunia bisa berangkat haji tanpa ada batasan angka sama sekali. Kesalahpahaman inilah yang akhirnya memicu isu besar dan membuat masyarakat berharap antrean panjang haji di Indonesia akan langsung hilang. Sampai hari ini, tidak ada satupun pernyataan resmi dari pemerintah Saudi yang menyebutkan penghapusan kuota haji. Media resmi mereka, seperti Arab News dan Saudi Press Agency, tetap mengumumkan pembagian kuota berdasarkan negara. Di sisi lain, Menteri Agama Indonesia, Nasaruddin Umar, menegaskan bahwa kuota haji tahun 2025 dan 2026 tetap mengikuti mekanisme Organisasi Kerjasama Islam OIC. Rumus yang dipakai masih sama sejak tahun 1987, yaitu 1 jemaah haji untuk setiap 1.000 penduduk muslim di sebuah negara. Contohnya Indonesia, dengan jumlah penduduk muslim lebih dari 200 juta, mendapatkan kuota sekitar 220.000 jemaah per tahun. Sementara Pakistan yang berpenduduk muslim sekitar 230 juta, tahun 2026 mereka bahkan mengajukan permintaan penambahan kuota dari 179.000 menjadi 230.000. Fakta ini membuktikan bahwa sistem kuota masih berjalan. Jika benar kuota sudah dihapus, permintaan tambahan kuota seperti ini tentu tidak relevan. Mengapa kuota masih diperlukan?
Mungkin ada yang bertanya, kalau Saudi sudah membangun fasilitas besar-besaran, kenapa kuota tidak dihapus saja? Jawabannya terletak pada keterbatasan fisik dan keamanan. Kapasitas Mina dan Arafah terbatas. Meski ada perluasan, kawasan Mina secara geografis adalah lembah sempit dengan ruang yang terbatas. Setiap jemaah diwajibkan bermalam di Mina saat puncak haji, sehingga jumlah jamaah harus diatur ketat. Jika semua muslim dunia bisa datang tanpa batas, maka Mina tidak mungkin menampungnya. Risiko keamanan. Sejarah mencatat tragedi Mina tahun 2015 ketika lebih dari 2.000 jamaah wafat akibat desak-desakan saat melontar jumrah. Peristiwa itu menjadi pelajaran pahit bahwa pengelolaan jumlah jamaah sangat penting. Tanpa pembatasan kuota, resiko bencana serupa bahkan lebih besar. Sistem global OIC. Sejak 1987, pembagian kuota haji diatur melalui konsensus OIC. Artinya bukan hanya keputusan Saudi, tetapi kesepakatan internasional. Jika ingin dihapus, maka seluruh negara anggota OIC harus menyetujui perubahan aturan ini. Jadi sangat kecil kemungkinan kuota akan hilang begitu saja. Sahabat sekalian, jika kita melihat ke lapangan, memang benar bahwa Arab Saudi saat ini sedang melakukan pembangunan besar-besaran di berbagai titik penting pelaksanaan haji. Kawasan Mina misalnya, yang selama ini dianggap sempit dan rawan berdesakan, sudah mulai dilengkapi dengan tenda-tenda modern yang tahan panas, lebih luas, serta dilengkapi fasilitas pendingin. Jalur transportasi juga semakin diperbaiki, mulai dari kereta cepat Haramain, bus modern ber-AC, hingga pelebaran jalan utama yang menghubungkan Mekah, Arafah, dan Musdalifah. Semua ini tentu menumbuhkan harapan besar bagi umat Islam di seluruh dunia, termasuk Indonesia, bahwa kapasitas haji bisa meningkat secara signifikan. Namun di sisi lain, kita harus realistis. Penambahan kuota bukan berarti penghapusan kuota. Saudi mungkin saja mampu menampung lebih banyak jemaah di masa depan, tetapi jumlahnya tetap harus dibatasi demi keamanan dan keteraturan. Jadi, antara fakta dan harapan, kita perlu menempatkan diri di posisi tengah. Optimis dengan pembangunan yang ada, tapi tetap bijak memahami bahwa sistem kuota masih sangat dibutuhkan. Dengan begitu, kita tidak terjebak pada harapan semu, namun tetap menyimpan doa agar jalan menuju Baitullah semakin dimudahkan. Bagi Indonesia, isu haji tanpa kuota 2026 sebenarnya menjadi tamparan keras. Kenapa? Karena persoalan antrian panjang tidak kunjung selesai. Pemerintah selama puluhan tahun belum mampu menekan angka tunggu yang semakin melebar. Padahal Indonesia seharusnya bisa melakukan beberapa langkah strategis. 1. Melobi Saudi Arabia lebih agresif agar kuota ditambah secara permanen. 2. Meningkatkan efisiensi tata kelola haji dalam negeri sehingga pendaftar lebih terkontrol dan tidak menumpuk. 3. Memberikan edukasi kepada masyarakat agar memahami perbedaan antara haji wajib dan haji sunnah, serta opsi ibadah lain seperti umroh, sehingga tidak semua orang menumpuk di antrean haji reguler. Dengan demikian, walaupun Saudi tidak menghapus kuota, antrean bisa sedikit berkurang jika dikelola dengan baik. Sahabat sekalian, satu hal yang tidak boleh kita sepelekan dari isu haji tanpa kuota 2026 adalah potensi hoaks dan informasi yang menyesatkan. Kenapa berbahaya? Karena berita yang belum jelas sumbernya bisa menciptakan harapan palsu di tengah masyarakat. Bayangkan, banyak calon jemaah yang sudah menabung bertahun-tahun, lalu percaya bahwa antrean akan bubar begitu saja pada 2026. Padahal kenyataannya kuota tetap ada dan aturan internasional masih berlaku. Bahaya lainnya, isu semacam ini sering dimanfaatkan oleh oknum travel haji ilegal. Mereka bisa menjual paket haji non-kuota dengan iming-iming berangkat cepat, padahal jelas melanggar aturan. Akibatnya, jemaah bisa dirugikan secara finansial, bahkan terancam tidak bisa beribadah dengan tenang di tanah suci. Selain itu, hoaks juga berpotensi menekan pemerintah dengan tuntutan yang salah arah. Masyarakat bisa menjadi kecewa, marah, bahkan kehilangan kepercayaan hanya karena informasi yang keliru. Itulah sebabnya, penting bagi kita semua untuk cek kebenaran berita sebelum mempercayai dan menyebarkannya. Dengan begitu, kita bisa melindungi diri dan sesama dari jebakan informasi menyesatkan. Dari isu haji tanpa kuota 2026 ini, kita bisa mengambil beberapa pelajaran penting. Pertama,
Tingginya antusiasme masyarakat Indonesia untuk berhaji menunjukkan bahwa ibadah ini bukan hanya kewajiban, tetapi juga cita-cita spiritual yang sangat didambakan. Karena itu, pemerintah harus lebih serius melobi Arab Saudi agar kuota haji Indonesia bisa bertambah secara permanen. Kedua, pembangunan infrastruktur besar-besaran di Arab Saudi memang memberi harapan, tetapi masyarakat perlu memahami bahwa penambahan kapasitas tidak sama dengan penghapusan kuota. Ketiga, komunikasi publik yang jelas dan edukatif sangat diperlukan agar masyarakat tidak salah paham, apalagi termakan hoaks dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Terakhir, kita perlu menyadari bahwa kuota tetap penting demi keselamatan jutaan jemaah. Haji bukan sekedar ibadah ritual, melainkan juga pengelolaan massa terbesar di dunia. Sahabat sekalian, mari kita rangkum inti pembahasan mengenai isu haji tanpa kuota 2026. Pertama, isu ini muncul karena adanya pembangunan besar-besaran yang sedang dilakukan Arab Saudi di kawasan Mina, Arafah, dan Mekah. Banyak orang kemudian salah paham, mengira pembangunan ini berarti kuota akan dihapus. Padahal, sampai detik ini tidak pernah ada pernyataan resmi dari pemerintah Saudi terkait penghapusan kuota. Kedua, sistem kuota masih tetap berlaku sesuai kesepakatan Organisasi Kerjasama Islam atau OIC, yaitu 1 jemaah haji untuk setiap 1.000 penduduk muslim. Bukti paling nyata terlihat dari permintaan Pakistan yang mengajukan tambahan kuota tahun 2026 dari 179.000 menjadi 230.000. Jika kuota sudah dihapus, tentu permintaan semacam ini tidak diperlukan lagi. Ketiga, kapasitas Mina tetap terbatas. Demi keselamatan jemaah, kuota tidak mungkin dihapus. Tanpa pembatasan, resiko tragedi seperti peristiwa Mina tahun 2015 bisa terulang. Jadi, kesimpulannya, yang realistis adalah penambahan kuota secara bertahap, bukan penghapusan total. Bagi Indonesia, ini menjadi momentum untuk terus melobi agar kuota ditambah, sekaligus memperbaiki tata kelola haji agar antrian panjang bisa terurai lebih cepat. Jadi sahabat sekalian, jelaslah bahwa wacana haji tanpa kuota 2026 hanyalah isu dan spekulasi belaka, bukan fakta resmi. Antrian haji di Indonesia memang tetap panjang, namun bukan berarti tidak ada harapan. Dengan perbaikan manajemen, diplomasi kuat, dan doa dari seluruh umat, semoga kuota bisa bertambah dan jalan menuju Baitullah bisa lebih cepat terbuka bagi banyak orang. Sahabat sekalian, bagaimana menurut kalian tentang isu haji tanpa kuota tahun 2026 ini? Apakah menurut kalian mungkin suatu saat nanti, haji benar-benar bisa tanpa batas, atau justru sistem kuota akan tetap ada selamanya demi keamanan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya, karena setiap masukan dari kalian sangat berarti untuk membuka diskusi yang lebih luas. Jangan lupa untuk subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan share video ini ke teman-teman kalian, supaya semakin banyak yang mendapat informasi yang benar seputar haji dan umroh. Terima kasih sudah setia mendukung channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap jaga kesehatan. Semoga kita semua diberi kesempatan untuk berkunjung ke Baitullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.